Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kukar Pintar. Bertemu lagi kita pada pertemuan ketiga ini. Ibu harapkan semua anak-anak dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang besaran pokok. Buku yang dipakai buku IPA penerbit Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia edisi revisi, dan buku penunjang ibu adalah penerbit dari Intan Pariwara. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama adalah memahami konsep besaran, mengidentifikasi macam-macam besaran pokok beserta satuannya, menjelaskan penyelesaian soal-soal besaran pokok, menyajikan data hasil pengukuran menggunakan jangka sorong, mikrometer skrup, dan neraca Ohaus. Perhatikan gambar di bawah ini. Berapakah hasil pengukuran panjang pensil tersebut? Baik, sudah dilihat gambarnya. Kira-kira berapa hasilnya? Nah, di sini hasilnya adalah 2,2 cm. Jadi ini pengukuran menggunakan penggaris untuk mengukur panjang pensil. Dilihat dari angkanya 012 2 cm, dan di sini ada 12. Berarti panjangnya adalah 2,2 cm. Baik, besaran pokok. Besaran pokok adalah besaran yang satuannya didefinisikan. Besaran pokok ada 7, 1 panjang, satuannya adalah meter, simbolnya M, massa satuannya kilogram, kg, waktu sekon menggunakan S, kemudian kuat arus listrik menggunakan ampere atau A, suhu menggunakan satuan Kelvin K, jumlah zat satuannya adalah mol, kemudian intensitas cahaya adalah kandela atau CD. Pertama, panjang. Panjang adalah menyatakan jarak antara dua titik. Panjang menggunakan satuan dasar SI yaitu meter. 1 meter standar baku sama dengan jarak yang ditempuh cahaya dalam ruang hampa selama 1/299.792.458 sekon. 1 km itu sama dengan 1000 meter, 1 cm atau 1/100 meter atau disebut juga 0,01 meter. Sebaliknya diperoleh 1 meter itu sama dengan 1/1000 km atau 0,001 km. 1 meter sama dengan 100 cm. Itu konversinya. Kemudian dalam melakukan pengukuran, perhatikan posisi 0 alat ukur. Untuk pengukuran panjang, ujung awal benda berimpit dengan angka 0 pada alat ukur. Selain itu, posisi mata harus tegak lurus dengan skala yang ditunjuk. Hal ini untuk menghindari kesalahan hasil pembacaan pengukuran. Ini yang salah, ini cara yang betul, dan ini adalah cara yang salah juga. Contoh alat ukur panjang, penggaris, jangka sorong, mikrometer skrup, dan meteran. Penggaris digunakan untuk mengukur benda-benda yang tidak terlalu panjang, misalnya panjang buku, panjang pensil, meja, dan lain-lain. Penggaris biasanya memiliki panjang 30 cm atau 1 kaki. Rel meter digunakan untuk mengukur jarak yang agak jauh, misalnya lebar jalan, panjang halaman, lebar jalan, jarak lompatan, dan lain-lain. Jangka sorong digunakan untuk mengukur benda dengan panjang maksimum 15 cm. Alat ukur ini digunakan untuk mengukur panjang hewan kecil, ketebalan kawat atau pipa, dan mengukur diameter dalam sebuah pipa atau botol. Baik, di sini Ibu perlihatkan gambar jangka sorong dengan bagian-bagiannya. Rahang tetap atas, yang ini. Kemudian rahang tetap bawah,
tetap berarti tidak bisa bergerak. Kemudian rahang sorong atas dan rahang sorong bawah. Ini bisa kita mundurkan atau majukan. Kemudian ada tombol kunci. Ini adalah benda yang akan diukur. Di sini adalah skala utama dan di bawah ini adalah skala nonius. Ini adalah alat untuk mengukur kedalaman botol atau pipa, namanya tangkai ukur kedalaman. Cara mendapatkan hasil bacaan alat ukur jangka sorong. Baik, perhatikan ya. Jangka sorong menggunakan satuan cm. Batas ketelitiannya adalah 0,01 cm atau 0,1 mm. Bacaan skala utama yang berdekatan dengan 0 itu adalah 2,4. Jadi cara pertama kita melihat garis pada skala utama ini yang berhimpit dengan angka 0 pada skala nonius. Di sini angka 0 yang berhimpit dengan skala utama adalah 2,4. Kemudian garis nonius yang berimpit tegak lurus dengan skala utama adalah garis ke-7. Caranya yang kedua adalah kita perhatikan angka pada skala nonius, kemudian kita lihat garis yang tegak lurus antara skala nonius dengan skala utama. Ternyata yang paling berhimpit adalah di angka 7. Jadi kita menulisnya bukan 7. Untuk singkatnya kita boleh menulis dengan 0,07 karena batas ketelitiannya adalah 0,01 dikalikan 7, hasilnya 0,07. Jadi hasil pengukuran ini adalah 2,4 ditambah 0,07 sama dengan 2,47. Baik. Di sini Ibu ada soal. Nah, ini skala utamanya, kemudian ini skala noniusnya. Cara pertama tadi kamu ingat bahwa kita lihat angka yang berhimpit dengan angka 0 itu adalah 10. Ya. Kemudian diketahui skala utamanya 10 cm. Selanjutnya kita lihat garis yang ada pada skala nonius berimpit dengan skala utama. Ternyata terdapat pada angka atau garis yang kedua. Ini adalah yang paling berhimpit di antara yang lainnya. Seperti ini masih jauh. Ini apalagi jauh sekali dan ternyata pada garis kedua ini yang paling berhimpit. Diingat kembali cara menuliskannya bukan angka 2 tetapi 0,02 cm. Jadi hasilnya adalah 10 ditambah 0,02 sama dengan 10,02 cm. Alat ukur panjang selanjutnya adalah mikrometer skrup. Mikrometer skrup adalah salah satu alat ukur panjang dengan tingkat ketelitian yang lebih baik daripada jangka sorong atau penggaris. Nah, ketelitian sebuah mikrometer skrup skala terkecilnya mencapai 0,001 cm atau 0,01 mm. Penyajian datanya sering umumnya dalam satuan milimeter. Digunakan untuk mengukur ketebalan benda seperti ketebalan diameter kawat atau dan lain-lainnya. Ini adalah gambar mikrometer skrup. Bagian-bagiannya adalah rahang geser. Nanti kita putar dia akan bergeser sehingga kita mendapatkan ruang untuk menempatkan benda. Di sini ada skala putar. Ini. Kemudian ada skala utama. Skala putar itu disebut juga dengan skala nonius. Kemudian ada selubung luar dan roda bergerigi. Baik, di sini ada contoh. Yang bisa kita lihat di skala utama adalah angka 5. Kemudian yang sangat berdempet di sini masih kelihatan garis. Ini adalah garis kelima. Maka hasil pengukuran pada
skala utamanya adalah 5,5 mm. Untuk menentukan skala putar atau skala non-lurusnya, kita lihat garis yang ada pada skala utama sejajar dengan garis pada skala putar atau non-lurus. Di sini didapatkan angka 30. Karena ketelitiannya tadi adalah 0,01 mm, maka di sini 30 dikali dengan 0,01. Hasilnya adalah 0,30. Nah, sekarang tinggal dijumlahkan 5,5 ditambah 0,30. Hasilnya adalah 5,80 mm atau 5,8 mm. Baik, di sini ada Ibu kasih soal. Nah, ini skala utamanya di sini menunjukkan angka berapa, kemudian skala non-lurusnya berapa. Hasil pengukurannya berapa. Baik, di sini skala utama yang bisa kami lihat adalah 3,5 mm. Kemudian garis yang sejajar antara skala utama dengan skala non-lurus itu adalah 20. Nah, ini 20 dikali dengan, masih ingat, 0,01. Jadi hasilnya 0,20. Tinggal dijumlahkan 3,5 ditambah 0,20, berarti hasil pengukurannya ini adalah 3,70 atau 3,7 mm. Selanjutnya adalah massa. Setiap benda itu tersusun dari materi. Jumlah materi yang terkandung dalam suatu benda disebut dengan massa benda. Dalam SI, massa diukur dalam satuan kilogram atau kg. Misalnya, massa tubuhmu itu adalah 52 kilogram. Massa seekor kelinci adalah 3 kilogram. Massa sekantung gula adalah 1 kilogram. Dalam SI, massa menggunakan satuan dasar kilogram, sedangkan berat itu menggunakan satuan Newton. 1 kilogram standar baku sama dengan massa sebuah silinder yang terbuat dari campuran platinum iridium yang disimpan di Sèvres, Paris, Prancis. Ini gambarnya. Massa 1 kg setara dengan 1 liter air pada suhu 4 derajat Celcius. Massa suatu benda dapat diukur dengan neraca lengan, sedangkan berat diukur dengan neraca pegas. Neraca lengan dan neraca pegas termasuk jenis neraca mekanik. Sekarang banyak digunakan jenis neraca lain yang lebih praktis, yaitu neraca digital. Pada neraca digital, hasil pengukuran massa langsung dapat diketahui karena muncul dalam bentuk angka dan satuannya. Selain kilogram, massa benda juga dinyatakan dalam satuan-satuan lain. Misalnya, gram atau G, miligram, mg untuk massa-massa yang kecil, kemudian massa yang besar seperti ton atau T dan kuintal atau kW untuk massa-massa yang lebih besar. 1 ton itu sama dengan 10 kuintal, sama dengan 1000 kilogram. 1 kilogram sama dengan 1000 gram, 1 gram sama dengan 1000 miligram. Itu konversinya. Baik, ini Ibu tayangkan gambar. Ini adalah neraca pegas untuk mengukur berat benda, bukan massa. Nah, ini digunakan, neraca lengan digunakan untuk mengukur massa benda. Ini adalah neraca Auhaus. Jadi langkah pertamanya kalibrasikan neraca hingga pada posisi lengan mendatar saat semua beban geser berada di angka 0 dengan cara memutar skrup ini, skrup kalibrasinya. Langkah kedua, letakkan benda yang akan diukur massanya. Kemudian langkah ketiga, geser-geserlah beban geser hingga setimbang, mulailah dari beban geser yang paling besar. Oke, kemudian ini ada contoh. Nah, di sini diletakkan benda, kemudian beban gesernya digeser sehingga di sini seimbang, tidak naik ataupun tidak turun, garisnya rata.
Di sini didapatkan angka 100, kemudian ada 90 dan 7,5 sesuai dengan panah yang hitam ini. Oke, berarti hasil pengukurannya adalah 100 ditambah 90 ditambah dengan 7,5. Hasilnya adalah 197,5 gram. Perhatikan gambar yang Ibu tayangkan. Di sini ada gambar benda P, kemudian ada di sebelahnya itu sebagai beban 0,5 kg, 1 kg, dan 50 gram. Pertanyaannya, berapakah massa benda P? Di sini kamu harus memperhatikan dulu satuan yang tertera pada soal. Kemudian 50 gram itu kita rubah menjadi kilogram. Jadi 50 dibagi dengan 1000, maka hasilnya adalah 0,05 kg. Jadi kita tinggal menambahkan 0,5 ditambah 1 dan ditambah 0,05. Jadi massa benda P itu adalah 1,55 kg. Besaran pokok waktu. Satuan SI untuk waktu adalah detik atau sekon. 1 sekon standar baku adalah waktu yang diperlukan atom cesium untuk bergetar sebanyak 9.692.631.770 kali. Berdasarkan jam atom ini, hasil pengukuran waktu dalam selang waktu 300 tahun tidak akan bergeser lebih dari 1 detik. Stopwatch adalah alat yang digunakan untuk mengukur lamanya waktu yang diperlukan dalam suatu kegiatan. Stopwatch dapat diaktifkan dan dimatikan. Stopwatch diaktifkan ketika kita memulai pengukuran dan pada akhir pengukuran bisa dihentikan atau dimatikan. Untuk peristiwa-peristiwa yang selang waktunya terjadinya cukup lama, waktu dinyatakan dalam satuan-satuan yang lebih besar, seperti menit, jam, hari, bulan, tahun, dan abad. 1 hari sama dengan 24 jam, 1 jam sama dengan 60 menit, 1 menit sama dengan 60 sekon. Untuk kejadian-kejadian yang cepat sekali dapat digunakan satuan milisekon atau mikrosekon. Nah, di sini ada gambar stopwatch di mana yang di bagian berwarna merah itu menunjukkan menit dan yang berwarna biru itu menunjukkan detik. Untuk gambar di sebelahnya itu menunjukkan waktu 3 menit 7 detik. Kesimpulan pelajaran kita hari ini, besaran yang satuannya didefinisikan disebut dengan besaran pokok. Besaran pokok terdiri atas panjang, satuannya meter, massa satuannya kilogram, waktu satuannya sekon, kuat arus listrik satuannya ampere, suhu satuannya adalah Kelvin, jumlah zat itu satuannya mol, dan intensitas cahaya satuannya kandela. Alat ukur panjang adalah penggaris, meteran pita, jangka sorong, mikrometer skrup, dan lain-lain. Alat ukur massa bisa dipakai neraca Ohaus, timbangan digital, neraca lengan, dan lain-lain. Alat ukur waktu adalah jam tangan dan stopwatch. Kalian bisa menuliskan apa saja yang telah kamu pelajari hari ini, kemudian apa yang ingin kalian ketahui lebih lanjut, dan bagaimana perasaan kalian belajar pada hari ini. Materi pada pertemuan selanjutnya adalah besaran turunan. Tugas individu adalah soal yang harus kamu kerjakan. Nomor 1, tentukan nilai yang ditunjukkan gambar jangka sorong di bawah ini. Nomor 2, tunjukkan nilai yang ditunjukkan gambar mikrometer skrup di bawah ini. Tentukan nilai yang ditunjukkan oleh neraca di bawah ini. Dan yang keempat adalah tentukan nilai yang ditunjukkan oleh gambar stopwatch di bawah ini. Untuk LKPD-nya, kalian nanti menyajikan pengukuran massa dan tinggi badan menggunakan alat ukur yang sesuai. Alat dan bahannya adalah roll meter, penggaris segitiga, timbangan badan, dan alat tulis. Langkah kerjanya adalah, mintalah saudaramu untuk berdiri tegak dan merapat pada dinding.
Berilah tanda tinggi badan saudaramu itu di tembok dengan menggunakan penggaris segitiga yang diletakkan tegak lurus antara kepala dan tembok. Ukurlah tinggi badan saudaramu dengan roll meter mulai dari lantai tempat kaki berpijak hingga tanda yang telah kamu buat. Tulislah hasil pengukuranmu di dalam tabel, nanti ada tabelnya. Mintalah saudaramu untuk menimbang massa tubuhnya. Catatlah hasil dalam tabel. Ingat, lakukan pengukuran tinggi badan dan massa badan dengan cermat dan teliti. Ini tabelnya, nanti diisikan ke dalam tabel ini sesuai dengan hasil pengukuranmu. Jawablah pertanyaan di bawah ini, termasuk besaran pokok apakah massa dan tinggi badan yang kamu ukur? Apa nama satuan yang kamu gunakan? Dapatkah kamu mengubah hasil pengukuran ke dalam satuan SI? Lanjutkan pengamatanmu, ukurlah tinggi badan saudaramu dengan cara berbaring. Mintalah dia untuk berbaring di atas meja atau di lantai. Letakkan meteran di sampingnya dan ukurlah mulai dari ujung kaki hingga ujung kepalanya. Bandingkan hasilnya dengan pengukuran tinggi badan saat berdiri tegak. Tulislah hasil kesimpulanmu. Ini sumber referensi yang Ibu gunakan, beberapa gambar diambil dari internet. Demikian pembahasan materi besaran pokok kita pada hari ini. Insya Allah kita akan lanjutkan dengan pertemuan selanjutnya membahas tentang besaran turunan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tukar pintar.